Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Ajian Pamungkas Makaryo ing nyoto untuk memikat mantan balik sendiri dan bersimpuh di kakimu. Ya. Jadi kita sudah merasakan nih, mantan sudah berkali-kali menolak kita. Segala cara kita usahakan agar dia mau balik, segala cara pula dia lakukan untuk menolak balik bersama kita lagi. Nah, maka kita sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Bahwa mantan ini adalah tipe orang yang tidak bisa dikejar-kejar. Ya. Tetapi kita juga sebenarnya sudah punya pengetahuan yang lengkap lah tentang mantan ini seperti apa. Apa yang menyebabkan dia tidak mau balik, atau kalau dia mengkhianati, apa yang menyebabkan ketertarikan mantan kepada selingkuhannya itu atau kepada orang ketiga. Pengetahuan itu sekarang kita renungkan, kita olah, dan kemudian kita gunakan untuk memikat mantan agar mau kembali bersama kita lagi. Jadi, misalnya yang paling populer, kan pengkhianatan itu yang paling populer sebabnya dua kan. Yang pertama, ketertarikan kepada harta. Karena apa? Karena orang ketiga atau selingkuhannya itu kaya raya. Dia terpesona, tergoda dengan kekayaan selingkuhannya itu tadi. Ya. Karena dia berpikir kalau dia bersama orang kaya, maka tanpa harus capek-capek bekerja jungkir balik, otomatis dia akan jadi kaya. Itu kan pemikiran pragmatis ya, yang ada di dalam benak banyak orang, termasuk mantan ya. Dan itu pemikiran yang wajar saja. Itu kenapa ada filosofi di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada orang kaya, di situ orang datang agar bisa mendapatkan manfaat dari orang kaya tadi. Maka apa yang kita rasakan kalau kita tidak kaya? Semua orang menjauh. Tidak ada yang mau kenal kita. Ya. Bahkan mungkin saudara-saudara kita pun pura-pura tidak kenal kita kalau kita tidak kaya. Tapi yang terjadi akan sebaliknya, ketika kita kaya raya, semua orang akan datang kepada kita, semua orang akan berusaha untuk dekat agar bisa mendapatkan manfaat dari kita. Nah, itu sudah terjadi itu sejak zaman-zaman dulu, mungkin ribuan tahun yang lalu. Dimanapun ada orang kaya, di situ mesti ada begitu banyak orang yang ngaku sebagai teman, sahabat, saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira itulah yang terjadi pada diri mantan. Ya, padahal kalau orang matre ngejar-ngejar seseorang untuk dikawini karena faktor harta, bukan jadi kaya, orang justru akan jadi tambah melarat. Ya, maka kita diajarkan waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Saya punya beberapa teman tuh. Dia sudah punya calon nih, sudah dia prospek tuh selama kuliah tuh. Tahu-tahu
kita dapat berita pernikahan dia karena kan sudah kotanya berbeda. Kok nikahnya sama orang lain? Padahal ketika kuliah itu berduaan terus gitu. Ternyata calonnya itu adalah anak orang kaya. Oh, itu sebabnya. Dalam perjalanannya kita lihat loh, kok biasa-biasa saja. Bahkan ada yang bisnisnya bangkrut dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ternyata memang mengawini orang kaya itu akan membuat rezeki itu menjadi seret ya, menjadi lebih sulit. Ya. Ketika apa yang ada di dalam hati itu mengawini orang kaya itu tujuannya agar ikut kaya. Ya, nah, maka yang terjadi bukannya jadi kaya setelah mengawini orang kaya, tapi justru tidak punya apa-apa. Nah, itu kenapa kita diajarkan waman tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqran. Nah, sekarang kita tahu nih, misal mantan ini mengkhianati kita karena faktor orang ketiga yang anak orang kaya. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menarik mantan balik, membuat dia terpikat untuk balik? Yaitu tadi, ya, ajian pamungkasnya adalah makaryo ing nyoto. Ya, berkarya, bekerja, melakukan sesuatu secara nyata. Di dalam benak kita itu ada begitu banyak hal, ide-ide kreatif, ya. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini loh yang harus kamu kerjakan, ini yang bisa kamu kerjakan. Atau kita misal lihat berbagai channel YouTube, tahu-tahu ada muncul ide, kan Allah berikan begitu banyak cara untuk memberikan inspirasi yang bisa kita lakukan, tetapi ide itu kita tumpuk saja terus. Tidak ada yang segera kita kerjakan, ya maka kita jalan di tempat. Nah, itu kenapa kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, makaryo ing nyoto, berkarya secara nyata, atau bekerja yang betul-betul real. Karena apa? Karena ketika kita ingin mengubah nasib kita, yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri. Ya, kita sudah merasakan nih, dikhianati oleh mantan karena kita bukan anak orang kaya dan kita juga belum kaya. Mungkin karena baru lulus kuliah ya. Namanya juga orang baru lulus kuliah, baru bekerja setahun. Tentu tabungannya belum banyak kan. Sementara mantan kan pengen yang serba instan ya. Nggak mau dia capek-capek itu. Dia maunya langsung kaya. Caranya ya menikah dengan anak orang kaya. Kan kalau anak orang kaya kan yang bekerja bapaknya yang sudah bertahun-tahun. Mungkin yang sudah bekerja misal kalau punya perusahaan itu sejak simbah-simbahnya dulu. Nah, mantan maunya yang begitu. Nah, maka untuk menarik mantan kembali kan jelas ya. Kuncinya kita harus mapan. Dan untuk mencapai kemapanan itu kuncinya adalah bekerja yang nyata. Apa yang ada di dalam benak kita itu kita segera kerjakan, kita lakukan ya. Insya Allah kalau kita mau berusaha, maka akan Allah berikan rezeki sesuai dengan usaha kita. Tambah tekun usaha kita, insya Allah tambah banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Sambil hati kita ini, kita berusaha nih, sekarang jangan kita niatkan untuk menarik mantan. Ya, tetapi kita niatkan bekerja, berkarya kita ini untuk ibadah. Ya, untuk mencari ridho Allah, untuk keselamatan di akhirat kelak.
maka insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka. Dunia yang akan datang kepada kita. Ya, dan begitu kita sukses, berhasil, dan seterusnya, ya mantan akan datang sendiri kepada kita. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya rahimatun." Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia yang akan datang kepadanya dengan merendahkan diri. Ya, jadi sekarang daripada terus memikirkan cara ngejar-ngejar mantan, lebih baik kita segera berpikir untuk makaryo ing nyoto, bekerja. Ya, insya Allah ketika kita niatkan bekerja itu karena Allah, maka dunia akan datang kepada kita. Dunia itu ya harta, uang, pekerjaan, ya, kemudian termasuk juga mantan diantaranya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.